Cerita pedik guru SMK dipecat gara-gara komentar maneh ke Ridwan Kamil. Seorang guru bernama Sabil 34 tahun di kota Cirebon dikeluarkan dari sekolah karena komentari unggahan Ridwan Kamil dengan kata maneh. Apakah maneh dianggap kata paling kasar dalam bahasa Sunda? Apa sebenarnya arti kata maneh yang menyebabkan seorang guru di kota Cirebon tersebut dipecat? Mengapa Ridwan Kamil begitu tega membiarkan warganya itu dipecat dari sekolah? Semua bermula dari unggahan di akun Instagram pribadi milik Ridwan Kamil yang tengah menggelar Zoom meeting dengan sejumlah murid di SMP 3 Tasikmalaya. Kemudian Sabil turut berkomentar menyebut kata maneh. Dalam meeting tersebut, Ridwan Kamil terlihat mengenakan jas berwarna kuning dan berbincang dengan 3 murid. Lalu Sabil dengan akun @sabilfadilah memberikan komentar yang mempertanyakan kapasitas Ridwan Kamil ketika berbincang dengan 3 murid itu. Dalam Zoom ini maneh teh keueur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi, demikian bunyi dari komentar Sabil. Ridwan Kamil dan sejumlah pengikutnya lalu membalas komentar dari Sabil. Akibatnya Sabil dipecat dari sekolah tempat ia bekerja sebagai guru honorer. Sementara Ridwan Kamil bergerak cepat dengan klarifikasi bahwa bukan atas perintahnya pemecatan terjadi. Sabil resmi dipecat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pihak sekolah tempatnya bekerja. Pria berusia 34 tahun ini pun menceritakan awal mula peristiwa yang menyebabkan dirinya dipecat sebagai guru oleh pihak sekolah akibat melontarkan kritikan kepada Ridwan Kamil. Cerita Sabil, kejadian ini berawal saat Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil itu memposting salah satu kegiatannya dalam akun Instagram pribadi miliknya pada Selasa, 14 Maret 2023. Saat itu Ridwan Kamil mengunggah postingan ketika dirinya tengah berkomunikasi dengan para siswa SMP di Tasikmalaya secara daring. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil memberi apresiasi kepada para pelajar yang rela urunan membelikan sepatu untuk salah satu temannya. Saat melakukan percakapan dengan para siswa yang dilakukan secara daring itu, Ridwan Kamil nampak mengenakan jas berwarna kuning. Hal inilah yang kemudian memicu Muhammad Sabil, seorang guru salah satu SMK di Cirebon, menuliskan komentar pada postingan Ridwan Kamil. Dalam komentarnya, Muhammad Sabil mempertanyakan posisi Ridwan Kamil saat berkomunikasi dengan para siswa SMP di Tasikmalaya tersebut. Sebab Sabil menilai dalam kesempatan itu Ridwan Kamil seolah membawa unsur politik ke lingkungan sekolah. Awalnya saya memberikan komentar dalam postingan Ridwan Kamil saat beliau sedang Zoom meeting dengan SMP di Tasikmalaya perihal anak-anak sekolah yang patungan sepatu untuk salah satu temannya. Dalam Zoom meeting itu, saya lihat beliau menggunakan jas kuning. Akhirnya saya terpicu untuk komentar, kata Sabi kepada media. Komentar saya lebih kurangnya adalah maneh atau kamu dalam posisi apa? Sebagai gubernur, kader partai, atau sebagai pribadi Ridwan Kamil? Saya cuma posting itu, kata dia. Usai melontarkan pertanyaan pada postingan Ridwan Kamil itu, komentarnya pun banyak mendapatkan balasan. Baik balasan dari Ridwan Kamil maupun dari loyalis RK dan juga balasan dari netizen. Ternyata komentar saya dipin menjadi komentar dengan urutan teratas memang dibalas juga oleh Ridwan Kamil dengan balasan menurut maneh kumaha. Menurut kamu gimana? Kata Sabil. Sekitar kurang lebih 1 jam setelah berkomentar dalam postingan Ridwan Kamil, Sabil sendiri mengaku kaget. Sebab saat ia membuka kembali akun Instagramnya, Sabil mendapat banyak notifikasi. Ia mengaku mendapat banyak hujatan dari netizen usai berkomentar dalam postingan Ridwan Kamil. Tidak hanya kepada Sabil, hujatan dari netizen juga bahkan turut merambat ke lembaga sekolah tempat Sabil bekerja. Saya enggak nyangka bakalan begini, karena banyak netizen yang ngetek lembaga tempat saya bekerja yaitu sekolahan. Akhirnya saya memutuskan untuk remove, hapus komentar saya pada postingan Ridwan Kamil, karena banyak komentar negatif dari netizen. Saya enggak mau menjatuhkan nama baik lembaga pendidikan saya, kata dia. Akibat dari komentarnya itu, Sabil juga mengaku mendapat informasi jika akun Instagram Ridwan Kamil mengirimkan pesan langsung ke akun Instagram milik sekolah tempatnya bekerja. Akun RK men ke akun lembaga sekolah saya, akun RK ngasih tahu screenshot komentar saya, terus dia nanya guru itu seperti apa. Seperti inikah guru? Ujar Sabil. Usai mendapat DM dari akun Instagram milik Ridwan Kamil, pihak sekolah tempat Sabil bekerja pun kemudian melakukan rapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Pada hari yang sama, pihak sekolah pun mengeluarkan surat keputusan pemecatan kepada Muhammad Sabil. Sabil sendiri mengaku tidak bermaksud berlaku tidak sopan saat berkomentar pada postingan Ridwan Kamil. Menurut Sabil, kata maneh yang disampaikan dalam komentar tersebut karena ia menilai Ridwan Kamil sebagai sosok yang supel dan mudah akrab dengan warganet. Saya menggunakan kata manas juga dengan pertimbangan kalau Ridwan Kamil itu kan orangnya cepat akrab dengan followers, cerita Sabil.
Nah, memang seberapa kasar kata maneh ini? Berikut ini ulasan maneh artinya apa kasar atau tidak sesuai dengan aplikasi bahasa Sunda di beberapa wilayah. Kata maneh dalam bahasa Sunda merupakan kata ganti orang kedua yang berarti kamu. Dikutip dari Kamus Bahasa Sunda, maneh berarti kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Berbeda dengan kata aing yang masuk kategori bahasa Sunda kasar, kata maneh masih termasuk ke dalam kategori bahasa Sunda lama. Dengan begitu, penggunaan kata maneh masih dapat digunakan dalam perbincangan sehari-hari dengan teman sebaya. Akan tetapi tidak disarankan untuk menunjuk kepada orang tua menggunakan kata maneh. Kata lain yang dapat digunakan untuk menggantikan kata maneh ialah hidap atau anjun, bahasa Sunda halus yang berarti kamu. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki tingkatan bahasa atau disebut juga undak usuk bahasa Sunda. Dalam undak usul bahasa Sunda terdapat 3 tingkatan bahasa, yaitu bahasa Sunda kasar, bahasa Sunda loma, akrab, dan bahasa Sunda hormat atau lemes, santut. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ridwan Kamil menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon, katanya karena mengkritik saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik. Sudah ratusan ribuan biasa aja. Kalau dia kasar di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru, itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian saya sudah menelepon ke yayasan yang menaunginya, tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental. Kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon kepala yayasan Miftahul Ulum yang menaungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya, surat pemberhentiannya sebaliknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi, sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.